Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Khairunisa, NPM 1804040101, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Uang Elektronik dan Digital Perspektif Islam. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari uang digital. Dalam Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata naqdu nuqud al-maqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham. Anaqdu yang berarti tunai. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur setiap barang dan tenaga. Perkiraan nilai barang dan jasa dinyatakan dengan satuan, maka satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian disebut dengan satuan uang. Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronis yang bersifat tunai atau dikenal dengan e-money, Electronic Payment System. Electronic Payment System dikenal dengan e-money adalah layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga akhirnya meningkatkan produktivitas. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Neda Popovska-Kamnar berpendapat bahwa uang elektronik merupakan instrumen terbaru dalam sistem pembayaran yang dalam definisi lebih luas adalah uang yang ditransfer secara elektronik. Akan tetapi, untuk mendefinisikan uang elektronik secara lebih kompleks dan tepat merupakan suatu masalah karena hal tersebut merupakan sesuatu fenomena yang dinamis dalam kerangka yang cenderung statis. Uang elektronik atau electronic money merupakan perwujudan atas sistem perbankan modern yang menggunakan sistem alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun agen-agen penerbit atau dengan pendebitan rekening di bank. Dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Nilai elektronik tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Yang B, ada karakteristik uang elektronik.
Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan yang keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam dan yang mengatur perbankan. Nah, maraknya uang elektronik ini harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu, kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Kelebihan uang elektronik yang pertama yaitu transaksinya cepat dan lancar. Yang kedua, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Yang ketiga, praktis dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangan uang elektronik yang pertama yaitu tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Yang ketiga, belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Yang keempat, mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. Nah, yang C, ada manfaat uang elektronik. Adapun penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Yang ketiga, sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Yang keempat, resiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai yang digunakan. Yang kelima, sistem pembayaran non-tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalnya. Lalu selanjutnya ada yang D, bentuk-bentuk uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara offline dengan mengurangi secara langsung nilai uang. Yang kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik hanya dapat dilakukan secara online, di mana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada reloadable uang. Elektronik dengan bentuk reloadable uang adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang kedua, disposable uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis
atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu single purpose, adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Yang kedua, multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket, dan lain-lain, cukup menggunakan satu kartu. Berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit atau register. Yang kedua, uang elektronik yang identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tercatat pada penerbit atau register. Selanjutnya ada uang elektronik dalam perspektif Islam. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah yang pertama, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh, asal dengan syarat-syarat. Yang pertama, uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. Yang A, diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang B, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Yang C, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan yang D, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyelenggaraan uang elektronik yang kini sudah berjalan sudah memenuhi kriteria atau karakteristik transaksi dalam Islam, seperti mekanisme transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit atau isu. Kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik. Yang pertama, tidak mengandung maisir. Maisir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.
Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maisir. Yang kedua, tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro, agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan. Yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat. Yang keempat, tidak mengandung riba. Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya ada akad yang digunakan dalam uang elektronik. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang uang elektronik syariah. Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadiah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadiah. Yang pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan atau penerbit kecuali atas izin pemegang kartu. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qard, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qard. Yang pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Yang ketiga, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.